Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kekuatan dan ketahanan sebuah bangunan ditentukan oleh fondasi yang dibuat. Para pekerja bangunan selalu membuat fondasi yang kokoh dengan bahan-bahan yang terbaik dan teknik yang tepat dan maju. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hal yang sama berlaku juga dalam kehidupan beriman. Tuhan Yesus pada hari ini memberikan wejangan yang dapat dikatakan untuk memberikan dasar bagi kehidupan beriman, yaitu senantiasa berusaha mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam hidup sehari-hari. Iman memang merupakan anugerah yang dikaruniakan Allah kepada manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan memiliki hati nurani. Tetapi kita harus sadar bahwa iman itu akan menghasilkan buah yang baik apabila dikembangkan dalam hidup sehari-hari. Proses pengembangan iman tersebut hanya mungkin apabila orang mau menuruti sabda Allah dan tuntunan gerejanya lewat tradisi dan ajaran resmi gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini secara jelas dan tegas mengatakan
bahwa kita harus mengembangkan iman kita agar tetap kokoh kuat sepanjang hayat. Banyak kasus orang pindah agama terjadi selain karena situasi yang memaksa, juga karena hampir setiap orang meragukan kebenaran iman yang diwahyukan oleh Allah melalui sabdanya dan tuntunan yang diajarkan oleh gerejanya yang kudus. Keraguan itu muncul bisa jadi karena sedari awal orang tersebut mulai malas secara perlahan-lahan mengembangkan imannya melalui ketekunan dalam berdoa dan aktif dalam kehidupan menggereja. Walaupun dia mengatakan bahwa aku adalah orang Katolik, namun kalau kita tidak dipupuk dengan baik melalui doa, refleksi, pemeriksaan diri yang teratur, serta ketekunan dalam berbuat baik kepada sesama, iman tersebut pasti perlahan-lahan akan goyah juga. Situasi sulit yang dialami seperti kemiskinan maupun sakit hati akan mendorong orang juga untuk merobohkan hingga mengingkari iman yang telah dianugerahkan kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentu hal tersebut tidak ingin terjadi pada diri kita, bukan? Oleh sebab itu, marilah kita di masa Advent ini memperkuat iman kita dengan mengembangkannya, merefleksikannya, dan mengisi hidup kita dengan kegiatan-kegiatan yang berarti. Itulah yang harus kita buatkan. Tidak ada cara lain untuk mengokohkan iman itu selain hanya selalu setia pada Allah dan sabdanya. Kesetiaan itu diwujudkan secara nyata dalam perkataan dan perbuatan hidup sehari-hari. Tekun berdoa, tekun bermenung diri, tekun memperbaiki diri, tekun berbuat baik. Dengan demikian, kita akan ditemukan kelak berada dalam keadaan siap menyambut kedatangan Allah karena kita setia mengembangkan dan memperkuat iman kita dalam kesetiaan kepada sabda Allah. Kita bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa orang yang setia padamu akan teguh dalam iman. Ajarilah kami untuk selalu hanya bergantung kepadamu semata dan selalu setia dalam usaha untuk mengembangkan dan memperkuat iman kami seturut teladan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.